Baik anak-anak, kita sudah mempelajari tentang lapisan-lapisan bumi. Sekarang kita masuk di materi berikut, yaitu tentang struktur bumi dan interior bumi. Nah, anak-anak, struktur bumi itu dia terbentuk dari lapisan litosfer dan lapisan hidrosfer. Nah, struktur bumi itu ada 3 bagian yang biasa dikenal dengan IMAKA. Nah, IMAKA itu merupakan singkatan dari inti bumi, ada mantel bumi, dan juga ada kerak bumi. Nah, anak-anak, inti bumi ini nanti ada 2 lagi. Jadi ada inti dalam dan juga ada inti luar. Baik, kita akan mempelajari satu persatu dari struktur bumi tadi. Yang pertama, kita mulai dari yang paling dalam, yaitu inti bumi. Nah, anak-anak, inti bumi ini ada 2. Ada inti dalam dan inti luar. Nah, inti dalam pada inti bumi ini terbentuk dari campuran besi dan nikel. Kemudian dia berwujud padat dan berada pada kira-kira suhu 4.500 derajat Celcius. Nah, bagaimana dengan inti luar dari bumi? Inti luar dari bumi itu anak-anak dia berwujud cair dan suhunya juga tidak kalah jauh besar dari suhu inti dalam, yaitu kira-kira suhunya sekitar 2.200 derajat Celcius. Cukup panas ya anak-anak, jadi kalian bisa membayangkan ketika manusia berada pada inti dalam ataupun inti luar pada struktur bumi, itu manusia bisa meleleh. Yang berikut, bagian dari struktur bumi yang kedua itu adalah mantel bumi. Nah, mantel bumi ini dia punya posisi itu berada pada inti bumi. Nah, mantel bumi itu terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama itu adalah lapisan litosfer, kemudian ada lapisan astenosfer, dan ada lapisan mesosfer. Nah, dari ketiga lapisan tersebut anak-anak, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah lapisan litosfer. Nah, lapisan litosfer ini merupakan lapisan yang paling keras dan paling padat. Ketebalannya kira-kira 50 sampai dengan 100 km. Nah, pada lapisan litosfer ini anak-anak, dia terbentuk 2 bagian yang biasa dikenal dengan sial dan sima. Nah, apa itu sial dan sima? Sial itu merupakan silikon dan aluminium, sedangkan sima itu merupakan silikon dan magnesium. Jadi ketika campuran nikel dan besi itu melewati lorong yang berasal dari inti dalam bumi, ketika mereka keluar pada mantel bumi, itu terbentuklah zat logam yang lain, yaitu tadi silikon dan aluminium, kemudian ada juga silikon dan magnesium. Yang berikut, di atas lapisan litosfer itu ada lapisan astenosfer. Nah, pada lapisan astenosfer ini sifatnya agak kental dan ketebalannya adalah kira-kira 100 sampai 400 km. Nah, pada lapisan astenosfer ini terbentuklah yang namanya magma. Nah, magma itu berasal dari mana anak-anak? Magma itu terdapat pada gunung berapi. Sehingga ketika gunung berapi itu meletus, maka keluarlah magma, di mana kalian tahu bahwa magma itu terdapat pada lapisan astenosfer. Yang berikut, lapisan terakhir adalah lapisan mesosfer. Nah, lapisan ini juga dia bersifat padat, tetapi apabila jika dibanding dengan lapisan litosfer anak-anak, lapisan pada mesosfer agak sedikit lebih lunak dibanding dengan lapisan pada litosfer atau ketebalan pada lapisan litosfer. Nah, pada lapisan mesosfer ini ketebalannya kira-kira 2.400 sampai dengan 2.750 km. Selanjutnya yang terakhir dari bagian struktur bumi adalah kerak bumi.
Nah, kerak bumi ini merupakan bagian di mana manusia melanjutkan kehidupannya atau manusia dapat melakukan aktivitasnya, atau dengan kata lain di mana tempat kita tinggal dan berada saat ini. Nah, anak-anak, ketebalan dari kerak bumi ini adalah kira-kira 10 sampai dengan 50 km. Nah, anak-anak, pada lapisan kerak bumi ini dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu lapisan kerak bumi benua dan lapisan kerak bumi samudra. Di mana lapisan kerak benua membentuk permukaan bumi di mana kita tinggal sekarang, kemudian lapisan kerak samudra membentuk permukaan air atau dikenal dengan hidrosfer. Jadi anak-anak, dapat disimpulkan bahwa saat ini manusia atau makhluk hidup berada pada lapisan kerak benua dengan ketebalan atau ketinggiannya adalah 20 sampai dengan 50 km. Yang berikut anak-anak, kita akan belajar tentang lapisan kerak bumi. Nah, lapisan kerak bumi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama lapisan granitis dan yang kedua adalah lapisan basaltis. Nah, kalian bisa lihat pada materi yang Pak sudah tampilkan bahwa lapisan granitis ini terdapat di dataran atau daratan, sedangkan lapisan basaltis ini terdapat di dalam lapisan granitis. Nah, yang harus kalian ketahui bahwa lapisan kerak bumi itu terdiri dari batu-batuan. Sehingga berdasarkan proses terjadinya, maka batu-batuan ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Nah, apa itu batuan beku anak-anak? Batuan beku itu terbentuk dari materi kental yang berada di dalam bumi. Nah, lalu apa itu batuan sedimen? Batuan sedimen merupakan batuan yang terbentuk akibat erosi atau pengikisan. Dan yang terakhir adalah batuan metamorf. Apa itu batuan metamorf? Batuan metamorf itu berasal dari batuan beku atau batuan sedimen yang sudah mengalami perubahan baik secara fisika maupun secara kimia. Nah, anak-anak, untuk pertemuan kita hari ini Pak akhiri dulu sampai di sini. Kita lanjut lagi pada pertemuan minggu depan. Nah, untuk tugasnya Pak sudah lampirkan pada materi yang Pak kirim kemarin, itu berada di halaman ketiga. Silakan kalian kerjakan dan silakan dikumpulkan pada classroom. Nah, sampai jumpa di pertemuan berikut. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan berkati.